Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini gue akan membuat penjelasan tentang tata nama. Karena sepertinya pada video yang kemarin ada beberapa, sepertinya masih ada yang beberapa yang belum difahami ya. Oke, nah sebelum menentukan nama suatu senyawa, ini kita membicarakan oksida, basa, dan juga asam ya, tata nama untuk tiga senyawa itu. Sebelum kita menentukan nama dari suatu senyawa, kita harus bisa dulu untuk menentukan bilogs dari logam atau unsur non-logamnya. Oke, sekarang kita belajar bersama cara menentukan bilogs. Oke, misal Ibu punya Fe2O3. Nah. Oke. Misalnya Ibu punya Fe2O3. Nah, bagaimanakah cara menentukan bilogs dari Fe ini? Kita mulai dari bilogs O-nya. Bilogs O berapa? Selalu min 2 di sini ya bilogsnya ya. Min 2. Min 2 kita kalikan dengan jumlah O-nya. Ada berapa? Jumlah O-nya ada 3. Maka min 2 kali 3 tulis di atasnya. Jadi, yang di atas ini adalah bilogs dari keseluruhan O. Bilogs total dari O. Ingat, bilogs suatu senyawa itu harus sama dengan 0. Berarti, berapakah Fe ini supaya hasilnya 0? Plus 6. Plus 6 karena Fe-nya ini adalah bilogs total dari Fe. Karena Fe-nya ada 2, berarti bagilah dengan 2. Plus 6 dibagi 2, maka bilogs Fe-nya plus 3. Yang dilihat yang bawah ya anak-anak ya. Yang dilihat yang ini. Berarti bilogs Fe adalah plus 3. Bisa dimengerti? Ya, bilogsnya plus 3. Oke. Untuk namanya bagaimana? Namanya, kalau sistem lama, pakai nama Latin, dan dengan akhiran O atau I, kalau valensinya ada 2. Sekarang kalian lihat Fe2O3. Fe, nama Latinnya verum, dia punya 2 valensi, yaitu 2 dan 3. Nah, untuk valensi, nanti akan Ibu buatkan tabel macam-macam logam beserta valensinya, kalian harus hafalkan itu ya. Ada logam, ada valensi, jadi untuk mempermudah menentukan ini akhiran I atau O, kalian harus tahu logam ini itu valensinya berapa dan berapa. Begitu ya. Oke, Fe, besi, dia punya 2 valensi, yaitu 2 dan 3. Karena di sini bilogsnya 3, artinya valensinya 3 ya, maka dia valensi yang tertinggi, berarti pakai akhiran I. Kalau yang rendah pakai akhiran O, maka namanya menjadi, dengan sistem lama dulu ini namanya ferrioksida. Kalau dengan sistem baru, tulislah bilogsnya. Dan dengan nama umum atau nama Indonesia. Nama Indonesianya apa? Besi. Besi. Tuliskan valensinya besi 3 oksida. Oke. Yang lain misalkan, contoh. Sekarang kalau misalnya Cu2O. Berapakah bilogs dari Cu? Pakai cara yang tadi juga. Bilogs O sama dengan min 2. Min 2 kali 1. Kalau tidak tertulis berarti 1 artinya ya. Min 2. Ingat, harus sama dengan 0. Berarti di sini juga harus supaya 0 hasilnya plus 2. Karena ada 2 Cu. Plus 2 dibagi 2 berarti Cu-nya plus 1. Maka namanya menjadi dengan nama yang lama Cu itu kuprum. Karena tembaga punya 2 valensi, yaitu 1 dan 2. 1 berarti dia valensi yang rendah, berarti pakai akhiran O. Namanya jadi kuprooksida. Dengan sistem baru, namanya tembaga. 1 oksida. Ini yang oksida logam. Ingat, oksida logam tidak perlu awalan monoditri. Lalu bagaimana dengan oksida non-logam? Untuk oksida non-logam, misalkan Ibu punya N2O3. Wow, sebentar.
misal Ibu punya N2O3. Untuk oksida non-logam kalian harus pakai awalan mono, ditri, dan seterusnya ya. Nah, di sini N-nya ada 2, berarti kalau dengan sistem lama namanya menjadi dinitrogen trioksida. Kalau dengan sistem baru kalian harus menuliskan berapakah valensinya. Caranya sama kayak tadi, hitung biloxnya -2. -2 dikali 3 berarti -6, hasilnya harus sama dengan 0, berarti N-nya harus +6. +6 bagi 2 berarti +3, yang dilihat yang bawah, ingat yang ada di bawah ya. Bilox N +3 berarti namanya menjadi nitrogen 3 oksida. Karena kalau CO namanya, ingat, unsur pertama tidak perlu pakai awalan mono, jadi namanya karbon. Baru unsur yang kedua pakai mono, karbon monoksida. Dengan sistem baru, ini sistem lama ya. Kalau dengan sistem baru, karbon, berapakah valensi dari karbon? Sama kayak tadi ngitungnya. Oh, biloxnya -2 kali 1 berarti -2 harus 0. Di sini berarti supaya 0 + 2 dibagi 1 berarti +2. Berarti karbon 2 oksida. Saya sekarang yang lainnya misalkan CO2. Namanya apa? Kalau dengan sistem lama namanya karbon dioksida. Dengan sistem baru karbon, berapakah valensi dari karbon di sini? Kita hitung biloxnya lagi. -2 dikali 2, -4. Hasilnya harus 0, berarti di sini +4. Berarti ini +4. Berarti namanya jadi karbon 4 oksida. Bisa ya? Nah, sekarang kita balik. Kita punya nama senyawanya. Kalian diminta untuk menuliskan rumus molekulnya. Misalkan kupro oksida. Kupro itu apa? Cu. Oksida O. Kupro dia valensi rendah atau tinggi? Rendah. Cu punya 2 valensi, 1 sama 2. Karena valensi rendah berarti dia yang +1. Tuliskan biloksi bawahnya. O itu -2. Sudah sama dengan 0 belum? Oh belum. Supaya sama dengan 0, berarti kita harus kalikan 2 ya Cu-nya. +1 kali 2. Nah, udah sama dengan 0 kan? Berarti rumus senyawanya yaitu Cu2O. Bisa ya? Kalau kupri oksida, kupri oksida yang valensi tinggi. Valensi tingginya berapa? 2 + 2. Di sini -2. Udah sama dengan 0? Udah. Oh, berarti rumus senyawanya yaitu Cu. Bisa ya anak-anak ya? Sekarang kalau Ibu punya yang lain, misalkan sekarang ke oksida logam sama non-logam. Oksida non-logam, sorry. Misalkan di nitrogen. Oksida namanya, rumus nyawanya dinitrogen. Nitrogen itu 2. Berarti N2. Trioksida N2O3. Kalau nitrogen 5 oksida, berarti bagaimana? Nah, ini gampang. NO 5 berarti artinya biloxnya 5, gini kan, +5. O itu selalu -2. Supaya sama dengan 0, ini belum sama dengan 0 kan? Supaya sama dengan 0, kita kali silang, ya nggak? -2-nya dikali 5, plus 5-nya kali 2. Berarti rumus senyawanya jadi N-nya harus ada 2. N2O5. Bisa ya anak-anakku semuanya? Kupro oksida.
Kupro. Kupro itu apa? Cu. Oksida O. Kupro dia valensi rendah atau tinggi? Rendah. Cu punya 2 valensi, 1 sama 2. Karena valensi rendah berarti dia yang plus 1. Tuliskan biloksi bawahnya. O itu min 2. Sudah sama dengan 0 belum? Oh belum. Supaya sama dengan 0, berarti kita harus kalikan 2 ya Cu-nya. Plus 1 kali 2. Nah, udah sama dengan 0 kan? Berarti rumus senyawanya yaitu Cu2O. Bisa ya? Kalau kupri oksida, kupri oksida yang valensi tinggi. Valensi tingginya berapa? 2 plus 2. Di sini min 2. Udah sama dengan 0? Udah. Oh, berarti rumus senyawanya yaitu Cu. Bisa ya anak-anak ya? Sekarang kalau ibu punya yang lain, misalkan sekarang ke oksida logam sama non logam. Oksida non logam, sorry. Misalkan di nitrogen. Oksida namanya, rumus nyawanya di nitrogen. Nitrogen itu 2. Berarti N2. Trioksida N2O3. Kalau nitrogen 5 oksida, berarti bagaimana? Nah, ini gampang. NO 5 berarti artinya biloxnya 5, gini kan, plus 5. O itu selalu min 2. Supaya sama dengan 0, ini belum sama dengan 0 kan? Supaya sama dengan 0, kita kali silang. Iya nggak? Min 2-nya dikali 5, plus 5-nya kali 2. Berarti rumus senyawanya jadi N-nya harus ada 2. N2O5. Bisa ya anak-anakku semuanya?